Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang gila banget dari sepak bola Eropa tahun ini. Kita semua tahu lah ya, Paris Saint-Germain itu ibarat raja mutlak di Liga 1 musim 2025-2026. Dominasi mereka di liga domestik tuh bener-bener nggak main-main. Tapi, ini tapinya, tepat sebelum pertandingan terbesar mereka tahun ini, mesin yang kelihatannya sempurna ini tiba-tiba nabrak tembok gede yang sama sekali nggak terduga. Di ulasan ini, kita bakal kupas tuntas gimana bisa musim yang mulus dan penuh kemenangan ini tiba-tiba jadi penuh tanda tanya dan apa efeknya buat nasib mereka di Eropa nanti. Buat paham seberapa gawat situasinya, kita langsung aja dengerin apa kata manajer mereka, Luis Enrique, setelah kekalahan mengejutkan di laga penutup musim tanggal 18 Mei kemarin. Dia bilang gini, inilah yang terjadi kalau bermain tanpa intensitas dan ambisi. Wah, pedes banget kan? Enrique benar-benar belak-belakan di depan media. Dia nggak nyari-nyari alasan buat kebela pemain superstarnya. Menurutnya, standar main mereka hancur lebur di babak pertama dan dia nggak bisa terima itu. Kemarahan ini bukan sekedar soal hilang 3 poin aja loh, tapi soal hilangnya mental petarung justru di saat mereka paling butuh hal itu. Coba kita lihat urutan kejadian aslinya di lapangan biar lebih kebayang gimana kolapsnya mereka. Ini laga derby Paris lawan rival sekota, Paris FC. Awalnya sih semuanya kelihatan aman terkendali. Menit ke-49, Bradley Barcola sukses bikin PSG unggul. Tapi apa yang terjadi setelah itu benar-benar memalukan. Alimami Gori nyamain kedudukan di menit 75. Terus, sebagai pukulan telaknya, Gori lagi-lagi cetak gol di masa injury time. Boom! Menang 2-1 di detik-detik terakhir. Dan yang bikin ini makin nyesek buat PSG, ini tuh kekalahan kedua mereka dari Paris FC musim ini. Setelah sebelumnya juga ditendang sama tim yang sama dari Piala Prancis bulan Januari lalu. Nah, disinilah letak keanehannya. Kayak ada dua sisi yang kontras banget. Di satu sisi, kita lihat performa yang bener-bener nol motivasi di laga penutup tadi. Pemainnya kayak cuma jalan-jalan santai tanpa gairah di lapangan. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa nutup mata kalau mereka ini mendominasi liga habis-habisan sepanjang musim. PSG itu penguasa Liga 1. Mereka ngebantai tim demi tim selama berbulan-bulan dengan skill yang jauh di atas rata-rata liga. Jadi pertanyaannya, gimana bisa tim yang sesuperior itu tiba-tiba kehilangan gairah tempur cuma dalam semalam? Inilah paradoks yang bikin Luis Enrique sampai frustrasi berat. Bukti dari dominasi itu bisa kalian lihat dari angka krusial ini, 76. Itu total poin akhir PSG musim ini. Angka ini ngebuktiin secara gamblang kalau mereka menangin liga dengan super santai. Bayangin aja, 24 kali menang, 4 seri, dan cuma kalah 6 kali dari 34 pertandingan. Mereka udah ngunci gelar juara jauh sebelum minggu terakhir bergulir. Jarak poin yang jauh ini emang ngasih mereka keleluasaan. Tapi di saat yang sama, kenyamanan absolut ini ternyata jadi semacam pisau bermata dua yang pelan-pelan bikin mental kompetitif pemain jadi lembek pas musim mau habis. Padahal ya, kalau kita mundur dikit ke tanggal 14 Mei, beda banget ceritanya. Di momen inilah PSG resmi nyegel gelar juara mereka pas ngelawan pesaing terdekat RC Lens. Mereka menang meyakinkan 2-0 dan prosesnya itu klinis banget. Vicha Kvaratskhelia cetak gol pembuka di menit 29, manfaatin umpan terobosan setelah bek lawan blunder. Terus, Ibrahim Mbaye mastiin kemenangan di menit 90+3. Ini tuh bukti nyata, kalau PSG lagi bener-bener neken dan fokus penuh, mereka punya kontrol absolut di lapangan. Mereka bisa merebut bola, mendominasi dan menghukum lawan dengan mematikan. Tapi mari kita geser dikit ngeliat konteks statistik yang lebih luas. Coba deh cek daftar top skor musim 2025-2026 ini, ada fakta yang cukup bikin kaget. Esteban Lepaul memimpin dengan 21 gol, disusul Joaquin Panicelli sama Mason Greenwood yang masing-masing cetak 16 gol. Sadar nggak ada yang hilang? Yap, nggak ada satupun pemain PSG di posisi 3 besar ini. Walaupun secara tim mereka punya daya gedor luar biasa dengan total 74 gol musim ini, kerjaan nyetak gol ternyata dibagi rata ke seluruh lini. Mereka nggak lagi bergantung sama satu monster pencetak gol kayak tahun-tahun sebelumnya. Terus, gimana dengan urusan distribusi bola dan kreativitas? Kalau kita intip daftar pencetak assist terbanyak, Ludovic Ajorque dan Adrien Thomasson emang memimpin dengan 9 assist. Tapi coba perhatiin nama-nama di bawahnya. Ada Vitinha dan Ousmane Dembélé dari PSG yang masing-masing nyetak 7 assist. Kehadiran mereka berdua di sini penting banget buat dibahas, soalnya ini negesin kalau Vitinha dan Dembélé adalah motor kreatif utamanya sang juara. Mereka berdualah kunci yang ngebongkar pertahanan ketat lawan-lawannya sepanjang musim ini. Dan ngomongin soal Ousmane Dembélé, kontribusinya tuh nggak berhenti di sekadar statistik assist doang. Kejeniusan individunya emang luar biasa.
Dembele resmi dinobatin sebagai pemain terbaik Liga 1 musim ini. Penghargaan ini ibarat stempel dominasi dari skuad PSG secara keseluruhan. Fakta ini ngebuktiin kalau dari segi bakat murni, roster PSG ini isinya pemain-pemain kelas dunia semua. Jujur aja, kalau mereka lagi on fire dan punya motivasi, hampir nggak ada tim di Perancis yang bisa ngehentiin laju mereka. Nah, justru karena tim ini penuh sama talenta kelas dunia, kemarahan Luis Enrique tadi jadi masuk akal banget. Kenapa dia sampai sebegitu murkanya? Karena buat dia, profesionalisme itu artinya kalian harus tetap main maksimal, bahkan pas motivasi lagi anjlok. Enrique sadar kok gelar juara udah di tangan dan laga lawan Paris FC itu udah nggak nentuin apa-apa secara hitungan poin. Terus motivasinya apa? Mungkin nggak ada akunya. Tapi pakai jersey PSG itu bawa tanggung jawab besar cuy. Dia berharap para bintangnya ini punya integritas buat tetap fight mati-matian demi harga diri klub di laga derby. Gagal nunjukin intensitas inilah yang bikin dia ngerasa sangat dikecewakan. Kabar baiknya, ruang ganti sepertinya nangkep sinyal bahaya dari pelatihnya. Coba dengerin pernyataan dari gelandang Joao Neves ini. Dia bilang, kami akan belajar dari kesalahan-kesalahan ini, kami ingin tiba di Budapest dalam kondisi terbaik. Ini nunjukin kalau para pemain sadar betul bos mereka lagi marah besar, dan mereka ambil tanggung jawab penuh. Neves juga bilang kalau Enrique punya hak buat bersikap keras karena mereka emang main di bawah standar. Sekarang fokus tim benar-benar cuma satu, nyampe di Budapest nanti dengan kondisi 100% siap tempur. Mereka tahu, udah nggak ada lagi ruang buat leha-leha. Soalnya, laga selanjutnya di Budapest ini bukan sembarang laga. Ini dia bayang-bayang besar di balik kekalahan domestik kemarin. Tanggal 30 Mei nanti, di final Liga Champions, PSG bakal berhadapan sama Arsenal. Bayangin, kita lagi nimbang dua kekuatan besar di sini. Dominasi domestik absolut dari PSG berhadapan langsung dengan performa Arsenal yang lagi ditakuti banget usai juara Liga Inggris. Analis di mana-mana ngelihat laga ini sebagai bentrok antara mesin gol PSG ngelawan tembok kokoh Arsenal. Ini benar-benar ujian pamungkas. Kalau PSG berani-beraninya main lemes kayak pas lawan Paris FC kemarin, percaya deh skuad Arsenal bakal ngehancurin mereka tanpa ampun. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar buat merangkum semua ini. Apakah kekalahan memalukan di laga penutup ini bakal jadi virus mental yang hancurin peluang PSG buat angkat trofi terbesar di Eropa? Ataukah kemarahan Luis Enrique, rasa malu dari kekalahan derby, dan teguran keras ini justru jadi semacam tamparan yang emang paling mereka butuhin biar bisa tampil beringas lawan Arsenal nanti? Jawabannya cuma bakal terungkap di atas lapangan rumput Budapest. Menarik banget buat ditunggu kan? Terima kasih udah nyimak ulasan mendalam ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.